Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Mohon izin nanti saya menyampaikan sambil diri ya Bu ya. Kalau ini nanti saya takut sakit leher. Baik, mohon izin Ibu, nanti mungkin banyak yang saya agak speed up ya. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait industri hijau. Mungkin ada terkait ruang lingkup kebijakan atau terkait standar industri hijau, dan yang paling penting itu nanti kami ada kebijakan terkait pengurangan emisi industri, di mana semua perusahaan industri ini Bapak Ibu akan terkena kewajiban mandatory reporting untuk profil emisi, baik itu emisi polutan udara maupun emisi GHG, dan juga nantinya akan ada pembatasan emisi Bapak Ibu. Nah ini yang harus hati-hati, mungkin pemberlakuan secara prinsipal nanti mungkin 2027 nanti Bu. Dan ini akan mempersiapkan sektor industri menuju perdagangan emisi. Jadi itu mungkin nanti di bagian akhir. Selanjutnya, ini saya sekilas saja bahwa kita punya beberapa target baik itu nasional maupun internasional ya, seperti dengan SDG, Circular Economy, Low Carbon Development, ENDC, Net Zero Emission. Nah khusus untuk sektor industri kita Net Zero Emission-nya di 2050, kalau nasional itu di 2060. Rasanya Bapak Ibu sudah sering melihat ini, saya skip saja. Bapak Ibu, ini sekedar untuk background saja ya. Kita untuk target penurunan emisi GRK itu secara internasional tuh ada di Paris Agreement. Nah ini turunannya ada target TNDC. Bapak Ibu perlu mengingatnya target TNDC ini Enhanced National Determined Contribution. Ini kalau TNDC milestone-nya di 2030, Bapak Ibu tidak perlu dihafal, ini hanya background saja. Ini adalah targeting di nasional sampai 2030. Kalau sektor industri ini ada kontribusinya, sektor industri itu terkait emisi itu hanya punya mandat untuk di bidang energi, sektor energi, limbah, dan IBPU. Nah ini proporsi dari yang nasional ini, kita ekstrak menggunakan proporsi ini, inilah yang jadi mandat atau target sektor industri Bapak Ibu. Ini sebagai gambaran saja, ini 2030. Nah, kalau SNDC ini Secondary National Determined Contribution, ini milestone-nya di 2035 Bapak Ibu. Ya, ini agak berbeda. Saya tidak akan menjelaskan detail bedanya apa, tapi yang jelas ini adalah trajektori target penurunan emisi secara nasional sampai 2060. Harusnya net zero emission di 2060 ini sudah minus kalau berdasarkan data target yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, menggunakan proporsi yang tadi yang ini 2035 ya, SDGs, kita ekstrak yang sektor industri ini Bapak Ibu. Sektor industri yang biru ini adalah target SNDC yang tadi, yang sebelum di slide sebelumnya nasional, ini sektor industrinya, khusus untuk energi, IPPU, dan waste. Bapak Ibu bisa lihat di 2060 sektor industri kalau pakai targetnya KLH itu belum 0, 2060 loh. Padahal kita net zero emission sektor industri harusnya 2050. Ya, artinya apa? Artinya sektor industri itu harus menurunkan ini posisi ini harus ke 0 sini. Berarti harus agak lebih agresif lagi. Nah, jadi sektor industri kalau ini yang biru ini adalah target NDC atau SNDC. Kalau yang merah ini adalah target dekarbonisasi sektor industri, Bapak. Jadi kalau industri harus 0 di 2050, berarti kan harus shifting dari sini ke sini. Caranya bagaimana? Caranya ya, pertama, apa yang kita lakukan, aksi mitigasi di sini harus lebih agresif, supaya geser ke sini, dan ada beberapa aksi mitigasi yang bisa menurunkan emisi yang tidak dihitung di garis biru ini, yaitu emisi CCUS, green hydrogen, green ammonia, dan nuklir. Jadi nanti untuk pindahin titik ini ke sini supaya 0, bisa mengeksekusi ini juga aksi mitigasi. Nah, saya memahami mungkin level of awareness-nya Bapak Ibu juga bervariasi, berbeda-beda. Ini hanya background, nggak usah dihafal. Saya hanya wajib menyampaikan ini supaya tahu kenapa kita harus menurunkan emisi gitu ya. Ini terkait industri hijau Bapak Ibu, secara definisi ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, amanatnya sudah jelas, yaitu
Industri hijau itu adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Sebenarnya intinya cuma tiga prinsip ini, ada efisiensi, ada efektivitas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi industri hijau ini juga sudah mencakup ESG. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ESG, ya ESG di sini semua ada. Target-target SDG juga ini sudah masuk ke sini juga, ada beberapa pilar di SDG sudah masuk ke sini. Intinya yang namanya industri hijau itu harus terjadi efisiensi, efektivitas, dan ada manfaat dari masyarakat. Nanti mungkin kenapa sih ada manfaat dari masyarakat? Nanti saya jelaskan di bagian SIA-nya Bapak Ibu. Karena salah satu pengakuan suatu perusahaan industri dianggap industri hijau adalah kalau dia sudah tersertifikasi industri hijau. Ini beberapa aktivitas terkait industri hijau yang kami lakukan selama ini. Kita memberikan fasilitasi, kita bangun ekosistem industri hijau. Ini juga penting, nanti saya jelaskan lebih detail di belakang. Lalu kita memberikan penghargaan industri hijau. Nah, khusus penghargaan ini, mulai tahun ini Bapak Ibu, kami akan memberikan penghargaan bukan hanya kepada industri. Ya. Industri juga kita ada dua kategori, Bu Vera. Ada yang kalau grup atau kategori industri yang sudah ada SIA-nya, nanti harus tersertifikasi dulu, baru bisa ikut penilaian penghargaan. Lalu yang ada kategori yang non SIA, karena Bapak Ibu SIA itu cakupannya belum menyeluruh ke semua sektor industri. Kita berbasis KBLI, KBLI-nya lebih dari 500, SIA-nya tadi Pak Kaban sudah menyampaikan baru 62. Artinya masih lebih banyak yang belum ada SIA-nya. Nanti untuk kategori perusahaan ada dua, SIA dan non SIA. Lalu kami juga akan memberikan penghargaan kepada auditor industri hijau tahun ini, lalu juga kepada pemerintah daerah yang membantu kami, dan terakhir ini penting buat Bu Vera kalau mau mulai ikut, kita memberikan penghargaan juga untuk LSK, Bu. Mudah-mudahan tahun ini Ibu bisa ikut penilaian, ada kriterianya. Cuman tadi di paparan-paparan di awal penjelasan Bu Vera belum nyebutin LSIH gitu, respons segala macam. Ini saya nungguin LSIH-nya mana, nggak ada. Ada, sebentar. Oke, nanti itu penghargaan ya. Dan tahun ini Bapak Ibu penghargaan akan diserahkan oleh Pak Prabowo untuk yang kasta tertingginya itu, oleh Pak Presiden. Kita juga memberikan insentif fiskal dan non fiskal. Ada beberapa yang sudah jalan, beberapa masih yang on the pipeline. Saya nggak akan jelaskan lebih lanjut. Ini kami juga menyusun standar industri hijau ya. Ini juga nanti kita bisa perjelas lagi. Dan kami memberikan pendampingan kepada IKM hijau dan juga mengembangkan jasa industri hijau. Ini beberapa strategi dekarbonisasi sektor industri yang kami lakukan. Kami menyusun roadmap-nya, bagaimana sektor industri itu bisa diturunkan. Misalnya di berbagai, kita ada 9 subsektor prioritas. Kalau di sini mungkin terkait dengan Bapak Ibu, besi baja misalnya ya. Nah, misalnya untuk besi baja, nanti kita akan proyeksikan di tiap milestone tadi, 2030, 2035, lalu 2050, apa saja sih yang harus dilakukan oleh si sektor ini ya, untuk menurunkan emisi GRK-nya, gitu. Misalnya menerapkan teknologi rendah karbon, teknologinya apa, turunan emisinya berapa, kebutuhan investasinya berapa, dan seterusnya. Ini yang akan terjadi di sini. Sedang kami finalisasi, mudah-mudahan akhir Februari sudah bisa kami rilis. Lalu kami juga sedang menyusun kebijakan pengurangan emisi, sekaligus juga mekanisme perdagangan emisinya dan carbon pricing-nya. Nah, ini yang saya yakin Bapak Ibu cuma pernah dengar-dengar aja, tapi nggak tahu isinya apa gitu ya. Nah, nanti ini mungkin 2026-2027 ini yang Bapak Ibu akan mulai terkena kebijakan ini. Lalu kita juga aktif melakukan penerapan ekonomi sirkular, banyak sekali aktivitas yang sedang kami lakukan. Kami juga sedang menyusun kebijakan penangkapan dan pemanfaatan karbon atau CCU. Khusus sektor industri kita nggak mikirin storage Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bayangin kita udah nangkap karbon bayar, implementasi teknologi penangkapan karbon keluar uang. Terus mau di storage bayar lagi itu ke Pertamina gitu ya, bayar storage fee. Menurut kami itu nggak masuk akal. Lebih masuk akal Bapak Ibu capture karbonnya, residunya itu bisa jadi baking soda atau soda es, kan bisa dijual lagi ke pabrik lain. Itu utilization namanya. Daripada bayar kan mendingan jual, betul ya Bu gitu. Jadi kalau industri kita CCU nggak CCUS. Lalu kita bagian dari strategi dekarbonisasi, kita juga mengembangkan standar industri hijau. Nah, terkait standar industri hijau, ini saya tidak perlu bacakan, ini dasar hukumnya yang kita urutannya dari undang-undang. Kita juga ada beberapa permen yang menaungi ini.
Nah, ini standar industri hijau itu memang untuk pedoman bagi perusahaan industri untuk menjalankan proses produksinya ramah lingkungan. Nah, di dalamnya itu ada dua persyaratan, yaitu persyaratan yang sifatnya manajemen dan persyaratan teknis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kenapa ada aspek sosial juga, salah satunya kita menghitung CSR-nya Bapak Ibu. Jadi nanti di SIH itu, saya nggak tahu yang baru-baru mungkin sudah SROI ya, menghitungnya pakai SROI. Nanti yang penghargaan industri hijau juga CSR-nya menggunakan SROI Bu, Social Return on Investment kalau nggak salah. Jadi ini berbagai aspek ini bukan cuma masalah teknis doang, kita juga hitung. Nah, di SIH juga ada poin penting, ini manajemen bahan baku, energi, air, dan seterusnya. Dan ini juga ada perhitungan emisi GRK, Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada kaitannya juga SIH ini dengan kebijakan pengurangan emisi. Jadi kalau tadi Pak Kabar bilang SIH itu masih voluntary saat ini, betul. Nanti yang mewajibkan itu yang diwajibkan bukan SIH-nya, tapi kebijakan pengurangan emisi. Nanti bayangannya gini deh, kalau perusahaan sudah compliance dengan SIH, sudah tersertifikasi, otomatis dia sudah compliance dengan kebijakan pengurangan emisi. Jadi saya rasa sih Bu Vera, Dikis, saat ini mungkin perusahaan ogah-ogahan tuh tersertifikasi. Nanti siap-siap 2027, 2026 lah. Dikis akan kewalahan, karena ada 3,8 juta industri, perusahaan industri, nanti akan ngejar-ngejar Ibu dalam dua hal. Satu untuk sertifikasi industri hijau, satu lagi untuk verifikasi emisi GRK. Nah tadi Ibu menyampaikan Ibu sudah LVV juga ya? Sudah LVV atau proses ya? Saya harap Ibu nanti mempersiapkan nggak cuma cakupan GRK Bu, sampai ke NEK. Ya, karena nanti, ya, tapi GRK juga perlu Bu. Nanti kita soalnya ada gradasi untuk verifikasi ya. Jadi NEK diperlukan untuk perusahaan industri yang memang sudah diwajibkan masuk ke perdagangan emisi. Nanti wajib verified by LVV yang di level NEK. Kalau implementasi, jadi gini Bu, nanti saya jelasin di bagian belakang ya Bu ya. Nanti saya jelasin, ada penjelasannya. Nah, ini yang persyaratan teknis, kita lanjut saja. Di sini skema sertifikasi. Nanti sebenarnya ini saya harapkan Bapak Ibu langsung ke Bu Vera aja, ini lebih paham lah detailnya. Yang penting Bu, nanti itu, mungkin saya lompat dulu ke sini. Nah, nanti kami sedang membangun ini Bu, sebentar lagi akan jadi, kita sedang membangun sistem informasi untuk tata kelolanya. Nanti proses sertifikasi tetap di LSIH Bu, tapi berbasis elektronik, berbasis digital. Nanti semua data harus terakumulasi di sini. Sebenarnya ini juga saya mau mengajak Pak Bimo tadi kan langsung ke SINAS. Ini juga nanti di SINAS Bu. Nanti yang SNI juga nanti sebenarnya modelnya akan seperti ini kan, Pak Bimo juga butuh datanya. Nah kalau kami bikin platform sendiri, nanti semua aktivitas sertifikasi itu akan termonitor di sistem elektronik kami gitu ya. Nah ini nanti kita ada pelatihan sendiri untuk ini setelah kami rilis. Nah ini cuma overview aja. Saat ini SIH itu cakupannya masih sedikit, yang sudah tersertifikasi juga sedikit karena belum diwajibkan. Lalu Bapak Ibu, ini lumayan kita udah nambah tahun ini berapa Mbak? 48 ada ya? Dari 37 ya? Ini kurangi 37 lah. Jadi dari 2017 ya sampai 2024 kita cuma 37 SIH Bu. Tahun ini berarti 62 kurangi 37 itu berapa? Saya malas itu 25 ya. Jadi tahun ini kita udah berhasil nambah 25 cuma dalam waktu setahun. Terus sedang proses penerbitan sekarang 15. Jadi nambah 40 mungkin tahun ini. Ya. Jadi total nanti ada 77 gitu. Ya bayangkan Ibu 7 tahun cuma 37, sekarang kita nambahkan 45 dalam setahun gitu. Saya rasa sih itu udah lumayan progresif gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kami tidak khawatir dengan angka-angka ini karena once nanti ada policy driven ya, ada kebijakan pengurangan emisi dan seterusnya, yang ada Bapak Ibu yang ngejar-ngejar Bu Vera. Siap-siap Ibu bakal kewalahan nanti. Kalau sekarang kan tenang-tenang aja, orang nggak diwajibin gitu. Nanti juga SIA-nya nggak wajib, tapi Bapak Ibu untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi, kalau Bapak Ibu sudah tersertifikasi industri hijau itu aman, gitu ya. Lalu kami juga ada beberapa upaya untuk harmonisasi, pertama terkait masalah substansi maupun sistem pelaporan Bapak Ibu. Kami setiap kali bertemu atau beraudiensi dengan perusahaan industri, pasti keluhannya nggak jauh-jauh dari ini nih.
Pak saya kan kena proper gitu. Kan kami harus lapor ke Sispek, ke Simpel, kami harus ikut eco-label gitu. Terus kami harus lapor ke POME, ke ISDM, ke Gatri, agar Gatri kalau ada power captive dan seterusnya. Nah, baik itu substansi maupun pelaporan, kalau di perindustrian kan kita ada industri hijaunya ya, substansinya, ada juga SINAS, nanti sistem pelaporannya, sistem informasinya. Eh, Hal-hal ini Bapak Ibu, visi kami ke depan, ini sedang kami bangun dan sedang kami sinkronkan dengan berbagai instansi terkait, KLH maupun ISDM khususnya. Nanti itu Bapak Ibu intinya gini, perusahaan industri cukup lapor ke SINAS. Ya. Kami ingin mempermudah itu supaya apa? Supaya kementerian lain ini sistem informasi orang ini minta aja ke SINAS gitu, supaya datanya konsisten dan Bapak Ibu harus ikut ke sana kemari. Gitu. Nah ini kerja maraton, Bapak Ibu nggak bisa cepat karena ini harus koordinasi dengan berbagai pihak. Kami sebelum mengajak institusi lain untuk bergabung dan nggak usah minta lagi ke industri, kami harus beresin dulu ininya. Si INAS-nya harus beres dulu. Ya, sekarang kami baru dalam tahap analisis komparatif. Kami sedang mengecek yang diminta mereka ini tapi nggak ada di SINAS apa. Kami mau make sure bahwa yang diminta mereka ada di SINAS supaya nanti nggak usah minta lagi ke Bapak Ibu. Nah itu mohon dukungan ya Bapak Ibu untuk sinkronisasi. Lalu ini insentif fiskal dan non fiskal tadi ada beberapa hal yang memang sudah jalan. Misalnya untuk non fiskal, Bapak Ibu kalau sudah punya sertifikat industri hijau itu bisa dihitung sebagai bobot manfaat perusahaan dalam proses TKDN ya. Nah, BMP-nya kalau SIA itu masih kecil sih, dihitungnya 5%. Itu sepertiganya dari total BMP. BMP itu total cuma boleh 15%. Nah, kalau Bapak Ibu punya kewajiban 40% kalau mau ikut pengadaan pemerintah, 25%-nya bisa, 15%-nya bisa dikejar melalui BMP. Dari BMP itu 5%-nya bisa dari sertifikat industri hijau. Lalu nanti juga ini masih sedang kami proses, masih lama. Nanti juga ini di sertifikat industri hijau itu kalau Bapak Ibu sudah tersertifikasi itu bisa dihitung intensitas emisinya di level produk ya, produk kita itu produk industri hijau. Nah nanti ini bisa dijadikan intensitas emisi GRK di level produk industri hijau itu bisa kita gunakan sebagai pemenuhan kriteria of origin kalau Bapak Ibu ada produknya diekspor ke negara tujuan ekspor ya kita sudah punya FDA ya. Tapi ini masih panjang ceritanya. Dan sebaliknya produk orang yang mau masuk ke Indonesia juga nanti bisa kita wajibkan memenuhi standar industri hijau, bukan cuma kita keluar gitu ya digunakan, tapi orang dari kita impor pun harus aturan yang sama. Lalu yang ini juga sudah sedang kita kerjakan bersama-sama dengan KPP untuk pengadaan pemerintah saat ini diutamakan produk hijau, jadi Green Public Procurement. Nanti kalau ada pengadaan pemerintah ini dengan teman-teman di RKPP akan diprioritaskan untuk menggunakan produk industri hijau. Nah, produk industri hijau yang diakui di RKPP salah satunya adalah kalau yang proses produksinya sudah sertifikasi industri hijau. Yang lainnya itu satu lagi di Bu Vera juga ada eco-label Bu. Jadi eco-label juga sudah bisa masuk ke Green Public Procurement. Selanjutnya terkait kebijakan turunan emisi, nah Bapak Ibu saya coba jelaskan, mudah-mudahan ini saya bisa simplify. Pertama, kebijakan ini adalah kebijakan pengurangan emisi industri. Nah, yang dimaksud emisi industri itu kalau dalam kebijakan kami ada dua, satu polutan udara, satu lagi emisi GRK. Bapak Ibu ini dua hal yang berbeda, cara ngitungnya beda, karakteristiknya beda, dampaknya berbeda, tapi kadang-kadang dia jadi sama. Jadi misalnya Bapak Ibu bayangkan dari cerobong nih ke exhaust gas dari pabrik ya, itu begitu keluar dari cerobong, semua gas ini keluar nih. Tapi ada yang jadi polutan udara, ada yang jadi emisi GRK. Nah, karbon dioksida sama metan misalnya, pas baru keluar dari cerobong itu dia polutan udara. Pas terakumulasi di atmosfer, dia baru jadi emisi GRK. Cara ngitungnya juga berbeda. Kalau polutan udara ngitungnya pakai mesin, bisa pakai sensor, pakai CHEMS, atau uji lab 17025 gitu ya. Kalau emisi GRK kan dia volume emisi dalam setahun. Ngitungnya juga pakai formulasi. Saya nandai orang ngerti apa enggak gampang. Kalau ada yang ngomong, kami punya alat Pak, kami bisa menguji, menghitung, mengukur emisi GRK, ada alatnya. Nah itu berarti nggak ngerti. Karena emisi GRK nggak bisa hitung pakai alat, susah. Ya, kalau ada yang ngomong, kami bisa hitung emisi pakai sensor, nah itu ngomongin ini. Ya,
Jadi ini supaya Bapak Ibu nggak kelihatan error juga nanti kalau bicara. Jadi jangan sampai bilang, wah kami udah kok Bang hitung emisi GRK, kita udah pasang alatnya katanya gitu. Ada banyak yang pede seperti itu. Nah itu polutan udara Bapak Ibu, kalau pakai sensor itu snapshot, ngelihat per berkala per 3 jam, per 1 jam, atau per 8 jam, itu seperti proper dalam 24 jam dihitung 3 kali per 8 jam, itu ngitung proper. Nah, itu pakai sensor. Kalau ini emisi GRK pakai formulasi, pakai emission factor, ya, pakai macam-macam lah. Itu pasti harusnya udah paham gitu di GIS ya. Ya, untuk polutan udara kan. Nah, itu benar Ibu. Kalau Ibu bilang, "Lah, kita bisa ngitung emisi GRK, saya harus harus review lagi nih izinnya menunjukkannya. Lalu urgensi kita mengeluarkan kebijakan ini, yang pertama memang kalau polutan udara itu dampaknya langsung ke kesehatan, ya. Jadi kita memang ada eh, ya industri itu kan berkontribusi mengeluarkan polutan udara, ya kita juga harus menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Gitu. Lalu kalau untuk emisi GRK jelas untuk mitigasi perubahan iklim, sisanya ini sebenarnya normatif, tapi yang paling penting ya ini kan udah otomatis ya. Kalau kita mengerjakan ini, kepatuhan global, stabilitas ekonomi, keberlanjutan dan seterusnya itu harusnya menjadi tujuan juga. Tapi kita juga ada misi ini yang kedua nih, memisahkan pertumbuhan ekonomi dari emisi. Jadi Bapak Ibu, nanti bagian dari kebijakan ini nanti kita ada satu lagi kebijakan yang menyertai ini, intinya adalah bagaimana caranya supaya ketika kita mengeluarkan kebijakan yang restriktif, memaksa industri untuk menurunkan emisi, itu kan cost buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan ya, nanti saya jelaskan lebih detail, gara-gara kebijakan pengurangan emisi ini, perusahaan industri itu harus keluar 2 jenis biaya, Bu. Satu verifikasi, ya. Yang kedua, nanti karena harus turun emisinya, harus menerapkan teknologi rendah karbon. Itu kan cost lagi buat Bapak Ibu, ya. Pasti protes. Nah, jadi saya harus jelaskan juga bahwa motivasi perusahaan industri untuk menurunkan emisi itu, emisi GRK, itu paling nggak ada 3 kelompok. Ada perusahaan industri yang kita menyebutnya off-taker driven, Bu, demand driven. Jadi memang si pembeli produknya yang mewajibkan gitu. Contohnya Uniqlo, semua tier 1, tier 2 vendornya harus sudah ramah lingkungan. Nah, perusahaan yang seperti ini kan nggak usah kami suruh, Bu. Mereka ngerjain sendiri. Karena kalau nggak dikerjain tuh menurunkan emisi, mereka nggak bisa jualan gitu ya. Lalu kelompok industri yang kedua adalah yang investor driven. Si investor yang punya duit yang nyuruh Anda, saya kasih duit untuk modal, tapi harus sama lingkungan gitu. Ini saya harus berhenti dulu berarti ada. Ya. Jadi itu 2 motif. Yang terakhir, kalau kan banyak juga industri yang saya bisnis as usual aja masih bisa jualan, masih bisa cuan gitu, ngapain saya nurunin emisi gitu ya. Terus investornya juga kan Pak Haji gitu, nggak nyuruh kita nurunin emisi, aman-aman aja. Barulah keluar kebijakan ini, kita nyebutnya policy driven. Karena apa? Karena kita punya target-target yang di slide awal saya sebutkan, kita wajib nurunin emisi. Kalau yang udah investor driven sama off-taker driven yang nggak usah diapa-apain juga mereka nurunin emisi. Tapi kan lebih banyak yang enggak. Nah yang enggak itu mau nggak mau didorong pakai kebijakan. Jadi nanti Bapak Ibu mau nggak mau kita paksa nurunin emisi gitu. Nah nanti ada obatnya Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu juga kami memahami bahwa konsekuensi dari pengurangan emisi ini tentunya Bapak Ibu juga ada concern masalah biaya. Bapak Ibu bayangkan nanti menurunkan kebijakan pengurangan emisi ini untuk polutan udara Bapak Ibu untuk memenuhi proper itu 2 kali report setahun per semester. 1 kali report harus uji 17.025, rata-rata 50 juta sekali uji, setahun 100 juta. Ya nggak Bu? Mungkin di Ibu lebih murah, bisa 10 juta. Itu rata-rata ya Bapak Ibu. Terus nanti itu baru polutan udara. Lalu untuk verifikasi emisi GRK, setahun cukup sekali sih Bu. Karena kan emisi GRK hitungannya per 12 bulan, tapi sekali verifikasi itu bisa kena rata-rata 100 juta. Jadi untuk verifikasi aja Bapak Ibu kena 200 juta atau setahun. Siapa yang mau nanggung, Bu? Ya kan? Kalau nggak ada yang ngemaksa ya susah gitu. Tapi juga kita ngeluarin aturan nanti juga ada solusinya. Nah, yang itu baru verifikasi, Bu. Satu lagi, untuk compliance kan Bapak Ibu harus menurunkan emisinya. Salah satu cara untuk menurunkan emisi yang paling efektif adalah menerapkan teknologi rendah karbon.
Ya yang paling mudah pasang solar panel lah gitu ya untuk efisiensi energi dan seterusnya untuk mengurangi emisi. Kan itu juga keluar kapital juga ya, berapa M tuh pasang solar panel gitu, siapa yang mau bayarin gitu. Oke, nanti itu akan terjawab di slide berikutnya. Nah, saya jelaskan dulu tahapan kebijakan pemberlakuan kebijakan ini. Di tahap awal Bapak Ibu mohon dipahami, ini kami akan mewajibkan dulu pelaporan emisi ya. Nanti Bapak Ibu semua tidak terkecuali, semua yang KBL-nya industri itu wajib melaporkan profil emisinya, data emisinya. Ini belum kita keluarkan, sebentar lagi ada bentuknya surat edaran dulu. Setelah itu diikuti dengan Permen. Semua wajib report. Nah, yang di-report apa? Profil emisi polutan udara, satu lagi emisi GRK. Untuk polutan udara, nanti wajib terverifikasi 17025. Bapak Ibu nggak usah verifikasi ulang. Kan tiap tahun pasti diminta sama proper. Ya kan? Nggak usah verifikasi lagi. Jangan terlalu nguntungin Bu Vera gitu. Terus sekali, 2 kali aja setahun udah. Jadi 2 kali setahun uji 17025 bisa digunakan proper, nanti sertifikasi atau verifikasi yang sama digunakan untuk report ke sistem kita. Nah ini nantinya kan Bapak Ibu di tahap awal akan report, misi ke Sispek, nanti misi lagi ke Sinas. Nah kedepannya kita akan hilangkan itu. Cukup isi ke Sinas, nanti si Sispek sama Sipel ngambil aja dari Sinas. Tapi mungkin di tahap awal tetap harus isi dua-duanya dulu. Nah, mandatory reporting untuk polutan udara. Untuk yang emisi GRK bagaimana? Nah, emisi GRK di tahap awal ini Bapak Ibu, di persiapan ini, wajib melaporkan, tapi self-assessment. Ya. Nanti kami siapkan panduan-panduannya bagaimana cara mengisinya dan bagaimana cara mengukurnya. Teorinya cukup jelimet, tapi di sistem kami sedang kami desain supaya yang isi gampang, gitu ya. Terus nanti juga di sistem reporting ini, Bapak Ibu, selain tadi kita upaya harmonisasi dengan berbagai instansi, kita juga punya concern begini, Bapak Ibu cukup ngisi data tuh sekali di Sinas, tapi bisa ngeluarin output, multiple reporting output kita nyebutnya Bu. Bapak Ibu nanti mungkin perlu status reporting bentuknya IPCC base misalnya ya, untuk emisi GRK. Terus ada juga misalnya berdasarkan ISO 14064, nanti tinggal download aja PDF-nya. Terus nanti berdasarkan JJ protokol, pengen lihat skop 1-nya mana, skop 2-nya mana, skop 3-nya mana. Data yang input cukup sekali, tapi bisa mengenerate berbagai jenis reporting yang berbeda. Nanti kedepannya juga mungkin ada BPR, ada WBCSD, ada RI 100 gitu ya. Nah, intinya Bapak Ibu cukup ngisi data sekali, keluarannya bisa macam-macam. Daripada Bapak Ibu tiap diminta reporting, bikin lagi report, ngisi ulang lagi dengan sistem yang berbeda, nanti pusing sendiri. Ya, nanti kita upayakan agar itu sinkronis. Bapak Ibu cukup ngisi sekali, tinggal download aja tuh PDF-nya, tergantung reporting mana yang diminta. Lalu tahapan berikutnya adalah, karena untuk mulai memberlakukan kebijakan pengurangan emisi ini sampai perdagangan emisi, kita perlu data inventory minimal 2 tahun Bapak Ibu. Karena di tahap awal ini kita nggak punya data inventory yang rapi, yang lengkap, maka di tahap awal ini kami hanya akan memberlakukan batasan emisi GRK itu berbentuk single threshold, mungkin 25.000 ton CO2 ekivalen per tahun, berlaku untuk semua jenis perusahaan. Ya, ini sebenarnya buat latihan aja, latihan. Nanti juga yang melebihi 25.000 ton CO2 ekivalen juga tidak akan dihukum Bu di tahap awal ini, hanya diwajibkan memiliki rencana penurunan emisi, harus punya roadmap ya perusahaan itu kalau melebihi 25.000. Kalau di bawah ya udah bagus gitu ya, nggak apa-apa, nggak diapa-apain gitu. Ini cuma latihan aja, tapi tetap wajib reporting, harus melapor. Nah di tahap 2, saya biasanya sebelum jelasin yang 2, saya jelasin dulu tahap 3. Tahap 3 ini goalsnya kita secara nasional. Di tahap 3 ini nantinya akan ada sistem perdagangan emisi secara nasional, ya. Tapi saya juga harus memberikan pemahaman begini, karena nanti biasanya kalau ada yang udah lumayan pinter tuh nanyanya gini, Pak ngapain sih bikin lagi, kan udah ada di DX Carbon, udah ada perdagangan emisi, katanya gitu. Ya, pasti mungkin juga ada yang pernah dengar. Nah, Bapak Ibu, perdagangan emisi itu ada dua jenis. Ada yang voluntary carbon market, ada lagi mandatory carbon market, ya. Yang sudah ada di DX Carbon saat ini itu adalah voluntary carbon market atau VCM. Yang kita susun ini adalah mandatory karena diatur oleh pemerintah. Lalu bedanya apa? Bedanya di carbon crediting mekanismenya Bu.
bagaimana menghitung karbon kreditnya. Kalau voluntary itu project based. Perusahaan Bapak Ibu pasang solar panel, tinggal dihitung emisi sebelum pasang solar panel sama sesudah selisihnya berapa, itulah karbon kredit. Ya, itu project base yang ujungnya diperjualbelikan di indeks karbon. Itu menggunakan, itu adalah VCM, voluntary carbon market, nanti didaftarkan ke SLN, keluar SPEI, ya, sertifikasi apa SPEI itu saya lupa panjangannya, nanti ada SPEI, terus didaftarkan di SLN, baru masuk ke indeks karbon, bisa dijual. Itu voluntary Bapak Ibu. Yang kami susun di sini adalah mandatory, wajib. Kalau voluntary kan terserah Ibu mau pasang, Bapak Ibu mau pasang solar panel kayak mau enggak, kayak mau pasang passive recovery kayak mau enggak, kayak terserah. Tapi kalau nanti wajib, karena kita membatasi emisinya, ya. Kalau yang wajib, carbon crediting mekanismenya bagaimana penghitungannya? Kita menghitungnya per fasilitas produksi. Jadi bukan by project kayak tadi di offset ya. Kita ngitungnya nanti emission allowance-nya itu berdasarkan fasilitas produksi. Jadi kalau satu perusahaan punya ada 10 lokasi cabang, per lokasi itu punya emission allowance, bukan per perusahaan, ya, per fasilitas produksi. Nah, ini di tahap 3, harapan kami secara nasional sudah ada sistem peragangan emisinya dikelola secara nasional, mungkin dari BPLH atau Kemenlh, dan dia mungkin arahnya akan menerapkan cap and trade dan cap and tax, mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar ya, nanti mungkin akan bercermin ke EU ETS mungkin Bu. Tapi saya nggak tahu nanti jadinya akan seperti apa. Inilah goals kita nanti. Karena ini kita nggak tahu kapan terjadi ya. Harapan kami ini 2030 harusnya kejadian nih, paling lambat. Sekarang kami diundang rapat untuk persiapan perdagangan emisi nasional, persiapan untuk international trade. Jadi cross border carbon trading. Tapi hanya untuk PCM, karena pakai SPEI. Sementara yang kita susun ini yang mandatory gitu ya, bukan yang voluntary. Jadi dalam waktu dekat ini sudah ada otoritas nasional ya, sebenarnya dari kemarin-kemarin dengan indeks karbon, tapi hanya untuk voluntary, belum yang mandatory. Nah, karena ini belum ada, di tahap 2 ini nanti kita akan membuat khusus sektor industri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, tadi saya sudah bilang di setiap fasilitas produksi akan kita hitung emission allowance-nya. Emission allowance itu adalah jatah mengeluarkan emisi GRK buat si lokasi produksi itu selama 1 tahun ke depan. Jadi kalau keluar emission allowance 2026, ya, misalnya Bapak Ibu kena 100 ton CO2 ekivalen di satu lokasi, misalnya, atau 1000 gitu. Itu nanti akan diverifikasi 12 bulan kemudian oleh beliau, oleh LVV. Nah, nanti juga kita ada pemberlakuan, ini tahapan pemberlakuan kebijakannya, nanti juga ada, kalau reporting itu semua industri, tidak terkecuali, tapi nanti kalau untuk masuk ke perdagangan emisi, Bapak Ibu, kita kan tadi ada threshold ini 25.000 ton CO2 ekivalen. Kalau yang emisinya di bawah itu nggak wajib, emission loss-nya tetap ada, tapi nggak wajib atau tidak terkena sanksi. Ya. Kalau yang di atas baru kena. Lalu sektornya juga kita dahulukan juga Bu. Memang kita ada 9 subsektor industri prioritas, tapi di tahap awal yang wajib dan terkena sanksi kalau tidak mengikuti, itu hanya 4 subsektor dulu Bu. Yaitu semen, pupuk, besi baja, dan pupuk kertas. Itu di tahap awal, mungkin 2027 mereka udah kena. Nanti kita jedakan dulu 2 tahun, baru itu kan berempat. Nanti dari 9 itu yang 5-nya lagi 2 tahun kemudian. Nah, setelah itu kita jedakan lagi 2 tahun, baru sisanya di luar yang 9 subsektor itu akan terkena semua. Ya. Nah, itu tahapan yang akan kami susun. Tentunya untuk industri kecil maupun industri menengah nanti ada perbedaan perlakuan. Nah, ada kemudahan-kemudahan misalnya dalam tahap verifikasi, pembiayaan dan lain-lain. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengeluarkan kebijakan ini yang tadi saya cerita, ini kan kebijakan sifatnya restriktif. Kalau perusahaan tidak off-taker driven, tidak investor driven, terus kita push pakai aturan, terus mereka harus keluar duit buat ini diverifikasi sama implementasi teknologi rendah karbon, pasti pada protes. Nanti demo semua di kantor kami. Kalau kami disuruh nurunin ini kan cost gitu kan. Jadi ini konsekuensi logis dari kebijakan ini bakal keluar biaya nih di sini. Ya ini potensi masalah buat pelaku industri karena akan menurunkan daya saing dan seterusnya. Itulah tadi saya bilang kita punya target untuk memisahkan antara dampak ini terhadap dampak ekonomi.
bagaimana caranya? Yang pertama, ini lucunya kita kan butuh uang nih untuk nurunin emisi segala macam, tapi di sisi lain banyak sekali pembiayaan-pembiayaan yang menawarkan kepada kami ya. Kalau sebenarnya potensi untuk membiayai itu ada tiga hal. Satu dari nilai ekonomi karbon, Bapak Ibu kan nanti ikut perdagangan emisi. Tapi perdagangan emisi itu nilai apa harga karbonnya atau carbon pricing-nya itu mengikuti volume transaksi. Jadi Bapak Ibu bayangkan di tahap awal kan pasti nilainya kecil ya, nggak sebanding lah dengan cost yang dikeluarkan buat ini gitu. Di indeks karbon sekarang untuk VCM cuma $4 Bu per juta kalau nggak salah ya, per juta ton CO2 ekivalen yang apa carbon creditnya. Jadi masih kecil, sementara di Uni Eropa itu udah 80 euro. Nah, bagaimana naikkan itu? Ya harus ada volume perdagangan. Nah, volume perdagangan bagaimana bisa naik? Pakai policy. Tapi kan di tahap awal pasti dikit. Nanti udah 5 tahun mungkin harganya baru naik. Jadi di tahap awal ini bukan satu opsi untuk bisa meng-counter atau meng-offset biaya di sini. Lalu fasilitasi pemerintah kan kekuatan APBN-nya terbatas, Bapak Ibu. Habis buat dipakai makan siang mungkin. Gak direkam kan, Bu? Jadi kekuatan APBN itu sangat terbatas. Kami cuma bisa memfasilitasi mungkin sedikit sekali ya. Misalnya bisa kita fasilitasi untuk verifikasi, untuk sertifikasi dan lain-lain. Yang besar itu di sini Bu, Bapak Ibu. Jadi kita banyak kedatangan green financing provider, mulai dari MDB, ya, Multilateral Development Bank, seperti World Bank, NDB, EIB misalnya. Lalu juga ada lembaga donor, seperti KfW, DBG, AFC, itu banyak yang datang ke kami, menawarkan sebetulnya ini kami ada pendanaan hijau loh, mau dipakai nggak buat industri? Saya bilang ya mau. Terus pertanyaan saya, kenapa Anda nggak langsung ke industri? Gitu. Ternyata ada masalah. Ya, nanti saya ceritakan masalahnya apa gitu. Jadi ini peluang, kita butuh uang untuk dekarbonisasi sektor industri, nurunin emisi. Di sisi lain duitnya banyak sebenarnya. Yang jadi masalah kenapa duit ini nggak bisa kesini gitu. Ya. Nah, masalahnya Bapak Ibu, paling tidak kami mengidentifikasi ada dua. Yang pertama, yang namanya green fund atau pendanaan hijau itu pasti rate-nya itu di bawah conventional rate, bunganya lah gitu ya, interest rate-nya. Nah, karena bunganya lebih rendah, jauh lebih rendah, bahkan di bawah 2% untuk green funding. Kalau konvensionalnya saya nggak tahu berapa sekarang, mungkin di atas 5%, saya nggak ngerti lah ya. Tapi pasti di bawah. Intinya kalau si misalnya satu donor, lembaga donor, dia deal langsung ke perusahaan. Ini saya kasih uang untuk Anda nurunin emisi gitu ya. $1 juta misalnya. Sama perusahaan itu karena punya dapat duit murah, sama dia nggak dipakai beli solar panel atau apapun itu. Mereka pakai untuk produksi dulu, dipakai cuan dulu gitu. Akhirnya tidak terjadi transformasinya. Jadi itu salah satu masalah yang perlu dilakukan de-risking financial risk. Nah, itu berarti kita harus memutus rantainya nih. Gimana caranya si green financing provider itu nggak minjemin uang langsung ke perusahaan. Karena nanti ada potensial mereka default gitu, nggak bayar. Yang kedua masalahnya, Ibu, adalah terkait dengan cost of fund atau biaya penyaluran pendanaan. Jadi buat si World Bank misalnya, cerita ke kita nih, Pak kami nyalurin uang 10 miliar rupiah sama 200 triliun, biayanya sama buat mereka. Jadi buat mereka itu nggak efisien kalau nyalurin uang kecil-kecil gitu, malah nambah biaya. Jadinya mereka ada semacam apa ya, konvensi kalau misalnya menyalurkan pembiayaan hijau itu mereka minimal $50 juta Bapak Ibu, baru mereka turunin tuh uang. Yang jadi masalah, kebutuhan industri itu kan nggak segede itu gitu. Ada beberapa industri yang bisa mengelola uang sebesar itu, contohnya GRP misalnya Gunung Raja Pax itu kemarin baru dapat dari AFC $60 juta karena dia mau bikin green steel. Ada yang perusahaan sebesar itu bisa mengelola, tapi 95% lebih perusahaan kan butuhnya masang solar panel berapa sih, paling 10 miliar, waste recovery paling 6 miliar gitu. Kalau dikasih $50 juta malah bingung mau dipakai apa gitu. Nah, berarti kan harus ada semacam mediator di tengah. Ini yang mau ngasih uang banyak, yang butuh dikit-dikit gitu. Berarti kan harus ada agregator gitu di tengah. Nah, ini solusinya kita bikin namanya GISCO, Green Industry Service Company. Jadi yang kita bangun sebenarnya ekosistem industri hijaunya, di mana di situ multi stakeholders, ya banyak stakeholder. Nanti mungkin slide berikutnya saya jelaskan, termasuk LVP nanti akan menjadi bagian dari stakeholder.
Nah, GISCO ini yang menjadi solusi menyelesaikan permasalahan tadi. Si yang green financial provider nggak langsung minjemin uangnya ke perusahaan, tapi pinjemin uangnya ke GISCO. GISCO nanti yang mengeksekusi ke perusahaan dengan nilai yang kecil-kecil gitu. GISCO ngambil 50 juta dolar nanti ke perusahaan yang kecil-kecil sesuai kebutuhan. Dan nanti dia akan melakukan audit segala macam sehingga itu dianggap bankable. Nah ini Bu, nanti Ibu juga berpulang kalau mau jadi GISCO Bu. Ntar saya ajarin. Jadi eh, GISCO ini nanti melakukan audit ke targeted industry. Ada dua prinsip yang dilihat nanti dalam konteks audit ini. Pertama, yang dilihat pertama adalah kesehatan perusahaannya dulu secara bisnis. Bisnis health-nya bagaimana nih, perusahaan masih punya prospek nggak? Masih hidup kan 10 tahun yang akan datang gitu. Kalau perusahaannya nggak sehat, ngapain dipikirin nurunin emisi? Ya, buang-buang duit gitu. Kalau misalnya perusahaan yang sudah dianggap sehat dengan berbagai parameter teknis yang kita lakukan, baru kita pikirin, ini saat ini perusahaan ini emisinya berapa sih? Apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan? Baru dihitung tuh. Syaratnya adalah harus terjadi cost efisiensi. Jadi tidak bisa dianggap bankable, tidak bisa dieksekusi proyek tersebut kalau tidak ada cost efisiensi. Nah, best practice-nya misalnya Bapak Ibu pasang solar panel, itu harus terjadi cost efisiensi 30% misalnya. Baru itu bisa bankable. Kalau enggak, repot. Nanti balikin uangnya dari mana? Karena indahnya proyek ini Bu ya, konsep ini adalah Bapak Ibu bisa kita bantu transformasi industri hijaunya, masang solar panel dan kawan-kawan itu, Bapak Ibu nggak usah keluar uang. Ya, jadi dibiayai oleh green funding nih. Bapak Ibu masang solar panel 10 miliar, 10 miliarnya dibayarin sama si green financial provider ini melalui GISCO. Pertanyaannya balikin uangnya gimana? Nah, balikin uangnya recovery-nya menggunakan cost efisiensi. Jadi misalnya Bapak Ibu keluar biaya energi setahun 10 miliar gitu. Terus pasang solar panel harganya 20 miliar misalnya, biaya implementasinya. Bapak Ibu nggak usah bayar 20 miliar. Nanti salah satu kewajiban audit ini harus terjadi cost efisiensi 30%. Jadi tadinya 10 miliar, dia berikutnya cukup bayar 7 miliar untuk bayar energinya. Tapi perusahaan itu dalam implementasinya nanti tetap bayar 10 miliar. Kan dari sisi perusahaan nggak nambah duit, tapi juga nggak ngurangin, ya. Jadi tadinya tetap bayar 10 miliar untuk biaya energi, tetap bayar 10 miliar, tapi aktualnya sebenarnya sudah turun jadi 7 miliar karena sudah OPEX-nya sudah ditutupi oleh solar panel tadi gitu ya. Nah, 30%-nya itu yang dipakai untuk mengembalikan pendanaan itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu nggak usah keluar uang, nanti kebijakan penurunan emisi kita keluarkan, pembiayaannya pakai green funding, kita balikin uangnya pakai penghematan, harus pakai angin. Bapak Ibu nggak usah create new outputs gitu. Paham kan Bu? Kita minjem duit, balikin uangnya, Bapak Ibu nggak usah keluar uang tambahan, bayarnya tetap segitu. Ya, jadi yang tadinya belanja energi 10 miliar nggak jadi 15 miliar, justru harus lebih rendah lagi. Cuma selisihnya itu dipakai buat bayar ini dulu, dan itu kita coba batasi maksimal 5 tahun gitu. 5 tahun tuh harus sudah ke cost recovery. Jadi setelah 5 tahun baru Bapak Ibu bisa menikmati penghematan 30%-nya. Yang lain-lainnya kan udah turun emisinya, udah pakai solar panel dan seterusnya. Ya kan, sudah compliance dengan kebijakan. Jadi itu yang nanti akan kita kerjakan terkait kebijakan ini Bapak Ibu, dan once kebijakan ini keluar, kami butuh sekali banyak LSIH dan LVP. Makanya kami juga mengencourage seperti di sini, kita sangat mengencourage yang swasta-swasta juga nggak apa-apa makin banyak Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan nanti target dari kebijakan ini 3,8 juta dolar, 3,8 juta perusahaan industri. Kalau semua harus diverifikasi, jumlah LVP-nya cukup gak Bu? Sekarang aja nggak nyampe 15 Bapak Ibu, 1 banding berapa juta? 1 banding 2 juta atau paling enggak gitu. Nggak mungkin. Dan periode verifikasinya cuma 6 bulan kita kasihnya. Jadi kami juga harus mengukur ketika mengeluarkan kebijakan ini, infrastrukturnya sudah siap belum. Salah satu infrastrukturnya itu adalah seperti di sini. Sudah ada belum lembaga verifikasinya yang bisa memverifikasi semua industri itu. Makanya kita juga lakukannya bertahap Bu. Tidak sekaligus semuanya di awal, terus juga sektornya kita batasi dulu, yang high impact dulu, gitu ya, 4 subsektor dulu, nanti berikutnya 5, berikutnya sisanya gitu. Jadi kami juga mengukur kemampuan stakeholder yang nanti akan terkait di sini.
Nah ini ekosistem tuh ini ya. Nanti sebenarnya ada LVP juga Bu di sini. Jadi si pendanaan hijau ini pinjemin uang ke Gisko, Gisko nyalurin ke sini gitu ya. Nanti pemerintah sebagai overwatch, nanti ada insurance juga, ada garantor juga, ada lembaga audit independen, ada pengawasnya, nanti ada penyedia teknologi hijau atau green technology provider, ada LVV juga sebenarnya di dalam sini, dan LSIH. Karena bagian dari ekosistem ini juga ada standar industri hijau dan ada juga verifikasi emisi GRK, Bapak Ibu. Jadi siap-siap, baik itu dari sisi perusahaan, jangan kaget karena saya cerita di mana-mana seperti ini udah amanat dari Pak Menteri, dan juga kami mohon Bapak Ibu ya khususnya ke PT KIS juga mempersiapkan diri untuk bisa memverifikasi khususnya NEC-nya ya Bu ya, kalau nanti untuk perbaikan emisi, karena wajib. Kalau yang tidak wajib dalam emisi itu cukup dengan level GRK atau bahkan pakai LSIK gitu. Artinya demandnya akan melonjak gitu ya. Satu lagi mungkin saya lupa tadi terkait LSIK. Nanti juga kita sedang mengatur mekanisme sebenarnya mirip dengan yang SNI Bu. Untuk satu LSIH itu sebenarnya bebas cakupannya, mau seluas-luasnya silakan. Ya, karena sekarang ada 62, Ibu mau 62-nya boleh. Tapi ada syaratnya. Setiap cakupan itu, setiap SIH harus ada pengampunya satu auditor dan tidak boleh merangkap. Jadi kalau Ibu punya 60 cakupan minimal itu 1/3, berarti Ibu harus punya 20 auditor paling enggak. Satu auditor cuma boleh pegang 3 SIH dan tidak boleh overlap. Ya, ini sedang kita susun aturannya Bu. Tapi satu auditor boleh punya kompetensi 62 boleh, tapi dia cuma boleh pegang 3 gitu. Artinya ketika dia uji SIH yang lain, dia jadi anggota, nggak bisa jadi lead auditor gitu. Nah itu terkait auditnya. Terus satu lagi mungkin saya perlu sampaikan juga, kami ada flagship event Bapak Ibu, ya kita menyebutnya Annual Indonesia Green Industry Summit. Kemarin yang pertama sudah kami laksanakan di bulan September, yang kedua nanti 22 Agustus 2025 di JCC, dan akan dibuka oleh Pak Presiden. Rencananya mudah-mudahan beliau tidak ada halangan. Di situ nanti main eventnya ada conference sama exhibition. Nah Bapak Ibu silahkan kalau ingin nanti tinggal kontak tim kami. Kalau mau buka booth, maksudnya ini kita levelnya nanti internasional Bu, kita akan undang green teknologi provider dari luar juga, terus lembaga-lembaga institusi internasional, karena kebetulan tahun ini yang ISF kan tidak ada. Kita untuk melengkapi yang biasanya ada di ISF, kita ambil ke event kita gitu. Termasuk nanti LSIH, LPV, silahkan kalau mau berpartisipasi. Nah ini jadi hajatan kami nanti, dan kita juga ada banyak pre-eventnya Bu menuju IGIS. Hampir tiap bulan kita ada event, ada juga kompetisi dan macam-macam gitu. Itu pesan sponsor. Nah mungkin satu lagi aja, melengkapi tadi cerita kebijakan pengurangan emisi, kami sudah mencoba mengevaluasi kebutuhan investasi hijau untuk proses dekarbonisasi sektor industri untuk 4 subsektor tadi ya Bu, semen, pupuk, besi baja, dan pupuk kertas. Sampai 5 tahun ke depan, sampai 2030, itu kalau di peta jalan kami, kebutuhan investasinya kurang lebih 3,2 juta billion US dollar. Sekitar 5.000 triliun kalau dikerjain semua. Nah Bapak Ibu bayangkan, kita ingin memobilisasi green funding 5.000 triliun, tapi kita bayarnya pakai efisiensi, alias pakai angin. Kan itu perusahaan industri nggak terbebani, tidak menjadi utang negara juga gitu. Nah itu makanya kami banyak sekali disupport dari berbagai institusi, dari berbagai lembaga, baik itu pemerintah maupun swasta. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, semoga bisa dipahami. Saya memahami ini waktunya sangat singkat. Kalau perlu penjelasan lebih lanjut silakan kontak tim kami aja nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan pertanyaan pertama, apakah dalam satu produk boleh digunakan lebih dari satu merek? Itu dimungkinkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat produk-produk seperti misalkan Nestle, gitu, mereka kan punya parent brandnya Nestle, kemudian punya merek supnya itu seperti Denko,
atau merek-merek lain, atau mungkin Unilever dengan produk-produk sabunnya, produk-produk apa namanya toiletries-nya gitu ya. Itu dimungkinkan menggunakan lebih dari satu merek untuk satu produk gitu ya. Tapi yang harus pastikan adalah terkait dengan kepemilikan mereknya. Karena tidak boleh menggunakan merek milik pihak lain gitu. Kalau merek milik sendiri silakan digunakan untuk apa namanya, ada parent brandnya, ada sub brandnya. Kira-kira itu maksudnya bukan? Iya betul Pak. Cuman maksudnya saya ada nggak sih regulasi tertulis untuk hal ini? Karena jujur saya pernah pengajuan izin untuk pedagang produk kami, cuman ditolak sama kementerian, salah satu kementerian dikarenakan lebih dari satu merek Pak. Saya nggak lihat, sedangkan saya lihat di luar mobil pun ada sebenarnya, Ya. mobil Toyota depannya juga ada. Ya, jadi gini, Bu. Terkait sekali lagi saya sampaikan bahwa merek itu pada akhirnya bukan merupakan sebuah izin. Izin ada di kementerian dan lembaga lain, tapi kalau hak atas merek adalah hak yang bersifat eksklusif. Jadi artinya terkait dengan penggunaan, silakan ibu atur sendiri di luar. Tapi ketika mengajukan izin, gunakanlah satu merek gitu ya. Kayak misalkan untuk mengajukan izin edar di BPOM, mereknya misalkan tadi saya sampaikan mahkota. Nestle gitu misalkan. Nestle mengajukan produknya untuk produk merek Nestle. Kemudian punya sub brandnya, misalkan dari Dento, silakan mengajukan lagi Dento. Jadi masing-masing masing-masing sub brand mengajukan, ketika pengajuan izin itu satu merek saja. Nah, kalau di pasaran itu silahkan gunakan sesuai dengan kepentingan para si pemilik merek gitu. Jadi artinya dimungkinkan untuk menggunakan dalam produk di pasaran itu merek-merek menggunakan parent brand, sub brand dan kombinasinya. Tapi kan setiap merek sudah punya izin gitu ya. Jadi artinya untuk satu produk yang sama itu dimungkinkan, tapi tidak untuk pengajuan izin. Nah, artinya apa? Ketika memiliki hak yang bersifat eksklusif, pemilik merek bisa melarang pihak lain gitu. Jadi artinya jangan sampai orang pakai merek mahkota untuk produk makanan tertentu gitu. Itu yang dimaksud terkait dengan hak eksklusif. Tapi terkait dengan penggunaan itu silakan saja. Nah, itu termasuk di apa namanya pertanyaan ketiga, bahwa meskipun belum terdaftar silakan saja. Tapi pastikan merek tersebut belum dimiliki oleh pihak lain. Karena apa? Karena menggunakan merek yang tidak terdaftar itu rawan sama gugatan, misalkan somasi yang bersifat perdata maupun laporan pidana gitu. Jadi artinya kalau misalkan ada merek milik pihak lain yang terdaftar kemudian berkeberatan dengan penggunaan tersebut pasaran, Bapak Ibu bisa rentak terkait dengan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Itu jadi kelemahannya. Tapi tidak ada pengaturan terkait dengan bahwa merek yang digunakan di pasaran harus sudah terdaftar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan berapa lama, itu tidak ada batasan, tergantung negara mana tujuannya. Kalau misalnya proses pengajuan dari DJKI sampai ke Biro Internasional itu hanya memakan waktu sekitar 2 bulan. Ditambah negara tujuan, karena di negara tujuan akan ada pemeriksaan juga gitu ya. Nah, kalau misalnya yang tercepat kondisinya ada di Jepang sama Uni Eropa yang saya tahu, itu sekitar 4 bulan, 4,5 bulan baru keluar. Jadi total pengajuan itu sekitar 6,5 bulan gitu ya. Tapi bisa jadi kalau di Vietnam itu lebih lama lagi. Karena setahu saya masih sekitar belasan bulan gitu untuk pengajuan di Vietnam. Singapura itu bisa 5 bulan gitu. Jadi artinya memang tergantung negara tujuannya. Karena nanti sertifikatnya itu akan dikeluarkan di masing-masing negara tujuan gitu. Jadi tergantung kondisi di mana negara tujuan itu melakukan pemeriksaan. Nah, tapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa jangka waktu maksimal pemberitahuan dari kantor negara tujuan itu adalah 18 bulan. Jadi artinya kalau dalam 18 bulan tidak ada kabar, maka secara otomatis permohonan tersebut diterima pendaftarannya. Gitu. Jadi itu jangka waktu maksimal bagi sebuah negara untuk mengabarkan terkait dengan proses penyelesaian pendaftaran merek melalui skema sistem demikian. Bisa kemungkinan diambil merek itu kalau misalnya sudah mau habis, ternyata ada perusahaan lain yang mengajukan merek yang sama nih, mahkota sudah mau habis gitu, itu bisa diambil gitu. Makanya pastikan sebelum itu expired segera diurus. Nah, Bu Mener, kalau yang tadi disampaikan itu kan bisa beredar. Tapi kalau itu udah terkait produk SNI wajib, kalau Ibu mau mengurus SNI-nya, harus pastikan keluar dulu lisensinya, Bu. Nah, untuk urus lisensi harus keluar sertifikatnya, bukan hanya daftar merek. Kalau tadi yang disampaikan Pak Agung, kalau itu nggak terkait SNI wajib, produk sepanjang itu Ibu yakin belum ada beredar di Indonesia, ya masih bisa.